Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqabul amali ilallahi awtamala wa iqamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita dengan mempercayai, mengimani semua apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, baik itu terhadap apa yang kita tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, pentingnya kita beristiqomah, memudawamahkan kita, amal kita sampai akhir kita. Kenapa? Karena Nabi bersabda, akhabul amali ilallahi awtama wa iqala, yang artinya amal yang dicintai Allah itu amal yang mudawamah, yang istiqomah, yang ajab, yang kontinu sampai akhir, meskipun cuma sedikit. Makanya kita monggo berusaha untuk mengistiqomahi amal kita sampai akhir husnul khotimah. Yang berikutnya kita pelajari tentang jin, ya. Mungkin menurut sebagian pemahaman umum, jin itu ya setan, ya iblis, ya Bapak Ibu. Padahal ada perbedaannya. Apa bedanya jin dan setan dan iblis? Jin itu adalah makhluk yang diciptakan dari minarisa, yaitu dari api yang menyala, ya. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Nah, kemudian iblis itu adalah ra'isul jinni fa'al amirabbihi. Iblis itu adalah pemimpinnya jin yang dia mengat kepada Tuhannya. Nah, sedangkan setan itu adalah perilaku, sifat, sikap yang menyimpang dari namanya setan. Sehingga di dalam surat katakan bahwa alladzi yuwaswirna binati wanas, ya. Setan itu yang pekerjaannya selalu membisikkan dari manusia, dari jin dan juga dari manusia. Di setan itu ada dua kelompok, ya. Ada setan yang berupa dari jin, ada setan yang berupa dari manusia, ya. Terus kemudian di dalam surat jin ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa tidak semua jin itu jelek, ya. Ada jin-jin yang baik, jin-jin yang soleh. Maka Allah katakan wa
minna salina wa minna dunandani. Dan kami para jin ini ada sebagian dari jin yang solihun, jin-jin yang soleh, jin-jin yang Islam, jin-jin yang bertakwa. Wa minna dunandani, dan sedangkan ada yang tidak, di mana jin-jin yang kafir, jin-jin yang mereka mengkafiri kepada Allah dan Rasulnya. Kunna ta'idada, masing-masing kami ini ada kelompok-kelompok jumlah-jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi jin yang iman banyak, jin juga lebih banyak. Jadi kita sampaikan bahwa jin ada yang pun seperti manusia. Kemudian tugasnya juga sama. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Zariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah kami Allah itu menciptakan jin dan pada untuk ibadah kepada. Jadi jin juga tujuannya di sana untuk ibadah kepada Allah. Ya, sehingga Bapak Ibu, kalau seperti binatang itu diciptakan hanya untuk memfasilitasi manusia dalam ibadah kepada Allah, sehingga binatang itu tidak ada yang di neraka. Ya. Nanti setelah kiamat kemudian binatang itu dibalaskan, yang dibalaskan itu seandainya ada seekor kambing, seekor kambing yang punya tanduk, kemudian dia pernah menanduk kepada kambing yang tidak bertanduk, kemudian dibalaskan, tanduknya dicolongkan dengan pada yang tidak bertanduk, terus kemudian dibalaskan, selesai, terus keduanya dijadikan debu, tidak yang di sana, tidak ada yang di neraka. Kalau mereka juga begitu, mereka itu kalau yang di surga bukan penghuni tapi penjaga surga, bukan penghuni surga. Maksudnya juga yang di neraka, mereka yang di neraka itu bukan penghuni tapi penjaga neraka. Jadi kalau itu jin dan manusia itu disebut makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberi beban untuk ibadah kepada Allah dan ada konsekuensinya. Ada yang iman, ada yang kafir, ada yang di neraka. Jadi kita harus beryakin bahwa kita manusia begitu, ada yang di neraka. Kemudian sebagian jin itu ada yang kafir juga di dalam surat Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia itu ada sebagian yang ada yang beriman. Allah firmankan walabi khalaqakum, Allah dat yang dia itu telah menciptakan kamu, faminkum mu'min, sebagian dari kamu ada yang di jalan kafir dan ada yang dijadikan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk saling menguji. Bapak Ibu, terutama bapak yang senang nonton bola atau main bola. Kenapa main bola kok mesti berhadap-hadapan? Klub A dan klub B kok dadak pertandingan, wis tuku bola dewi-dewi, gawe gawang dewi-dewi, leboke dewi-dewi. Kalau begitu nggak ada yang berprestasi, Allah itu sudah mampu untuk menciptakan salur yang mampu, tapi kan nggak ada prestasi. Kita Pak, contoh lagi, Pak Guru bilang sama anak, besok ulangan. Ini soalnya, ini jawabannya. Kira-kira betul apa betul? Kira-kira betul apa betul?
Ini soalnya, ini jawabannya. Kira-kira betul kan bukan? Tapi tidak berprestasi. Jawabannya jawaban nih. Makanya kemudian perlu namanya ujian. Itu. Kemudian di dalam ujian itu ada prestasi. Prestasi akan meningkatkan harga diri atau gengsi. Sehingga orang yang maksudnya ada orang-orang yang berprestasi. Kita ulangi tadi, ada yang iman, ada yang bahkan prakteknya ada yang berbulak-balik. Ya. Yang awalnya iman akhirnya kafir ya ada, gitu. Awalnya kafir akhirnya iman ya ada, ya. Awalnya iman sampai akhir mati iman ya ada, ya. Yang awalnya kafir sampai mati kafir ya ada, ya. Jadi bapak ibu kita semuanya monggo berusaha untuk menetapi keimanan sampai akhirnya, ya. Terus kemudian lah kalau jin itu ada iman, kemudian nabinya siapa? Siapa yang ngajari jin-jin kepada Quran dan yang lain? Ya, maka Allah katakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus Allah tidak hanya untuk manusia, tapi untuk segala alam. Maka di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 katakan, wahai Muhammad, wa asaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutus kepada Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu belas kasih untuk segala alam. Ada kan yang menafsirkan Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, setiap nabi, apakah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan itu adalah hanya untuk kaumnya saja, ya. Sedangkan Nabi diutus kepada siapapun, baik itu umat Muhammad di pada zamannya maupun sampai akhir zaman, baik kepada orang yang berkulit hitam, putih atau yang lainnya, ya, baik kepada manusia, jin dan yang lainnya, itu yang adalah Rasulullah sebagai rahmat tadi. Ya, jadi berarti Nabi Muhammad itu nabi yang wawasan ataupun cakupan paling luas, yaitu untuk seluruh manusia dan juga makhluk yang lainnya tadi. Sehingga jin-jin itu kalau ibadah biasanya dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang nanti kalau kita ke Mekah, kita ke Mekah atau Madinah, di sana ada masjid jin, ya. Kemudian ada tempat yang nanti bisa untuk tempat kita untuk berdiam atau menginap, namanya masjid, ya. Tempat yang dulu digunakan untuk menahan jin. Itu biasanya zaman yang sekarang ada di situ. Ya, terus kita lanjutkan. Sikap jin ketika mendengar bacaan Al-Quran. Jadi suatu saat ketika Nabi sedang sholat subuh, kemudian ada sekelompok jin yang melewat di situ. Gitu. Kemudian ketika mendengar bacaan Quran, mereka itu sangat-sangat anteng untuk mendengarkannya. Maka Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 29, Azra'na iwaika namun dengan jini yasma'u Al-Quran. Wahai Muhammad, ketika kami Allah menghadapkan kepadamu sekelompok jin yang dia mendengar bacaan Al-Quran, kemudian malu angsiku, ya. Maka ketika jin-jin itu sudah hadir di dekatmu, mereka berkata, angsiku, diamlah kamu.
kamu jangan berisik, ini sedang ada orang baca Al-Quran. Sehingga menunjukkan begitu antusiasnya jin mendengar Al-Quran. Falama qudiyalila qaumil mu'minin, maka ketika sudah selesai dibaca Quran, dia kemudian pulang ke negerinya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi Bapak Ibu, setelah jin tadi mengaji dengan Nabi, terus pulang ke kampungnya, mengajak umatnya jin-jin itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, kita ya, kita juga begitu. Seharusnya kita itu kalau sudah mencari dan dapat maka kita seharusnya terus ajak orang untuk mendapatkan ilmu, atau kita sampaikan kita kepada orang yang lainnya, supaya orangnya kalau begitu mendapatkan ilmu dan jadi orang-orang yang baik. Allah juga Nabi bersabdakan, balighu anni walau ayat, ya, wahai umatku, sampaikanlah dariku kepada orang meskipun cuma satu ayat, satu konsep, satu ajaran. Ya, contoh, ya, kemarin kita bicara tentang bab rezeki, gitu. Contohnya namanya rezeki itu jangan pada ketika itu ada di perut kita umur 120 hari, itu sudah ditetapkan. Ya, itu namanya rezeki yang pokok, gitu. Terus ada rezeki yang ditambahi karena silaturahmi, karena infak, itu namanya rezeki apa? Tambahan. Terus kita sampaikan. Rezeki setiap orang itu tidak sama disampaikan, ya, supaya ketika kita diberi rezeki yang melimpah tidak sombong, tidak kufur, dan sebenarnya ketika diberi dikit jangan sampai kemudian kita putus asa. Di bawah itu kita kembali, tugas kita itu adalah belajar dan mengajarkan Quran ini. Saya dan khairukum man ta'allama wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kamu itu adalah orang-orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini moga kita semuanya untuk kerso belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus ada hadis panjang yang menjelaskan, ya, Nabi mengajarkan Quran kepada para jin. Saya singkat saja karena hadisnya panjang. Suatu saat di waktu malam hari, ketika Nabi dan sahabat sedang berkumpul-kumpul, ya, terus tahu-tahu Nabi hilang. Nabi tidak tahu yang kemana. Sampai sahabat mencari sampai di lembah-lembah, tapi tidak ketemu. Kemudian sahabat sangat susah, ya, sampai tidak membahas suatu kesusahan. Dan ketika di pagi hari Nabi sudah datang di sahabat itu, kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, engkau dari mana wahai Nabi? Ya, semalam kami kedatangan engkau, sudah kami ke sana tapi tidak mendapatkan. Engkau itu berada di mana? Terus Nabi menjelaskan, oh gini ceritanya, ya. Tadi malam itu ada pimpinan jin datang kepadaku, meminta untuk mengajarkan Al-Quran. Maka kemudian saya pergi ke sana. Jadi tadi malam itu saya datang di tempatnya jin untuk mengajarkan Al-Quran. Bapak ini menunjukkan bahwa jin-jin juga belajar Quran kepada Nabi Muhammad SAW tadi.
Terus kemudian Nabi memberikan suatu perhatian bab masalah makanan jin. Yaitu kalau kita makan daging ayam, gitu ya, saya di sana saya begini Pak, berutuh apa saya dan zaman dewek boleh senang saya makan berutuh. Kalau kita makan tepung apa dodo mentok, gitu. Setelah habis dagingnya tinggal tulangnya, maka tulangnya itu atas izin Nabi nanti menjadi makanannya jin. Ya, kalau kita buang tulang itu sebaiknya dibacakan basmalah. Untuk apa? Supaya tulang tadi hanya bisa dimakan oleh jin-jin yang beriman, ya, tidak dimakan oleh jin-jin yang kafir. Nah, itu yang pertama, ya. Mari kita berusaha yang pertama bahwa jin itu tidak semuanya kafir, ada hewan, ada yang kafir. Kemudian tadi ketika kita itu membuang tulang-tulang itu jangan sampai kemudian sembarangan. Ya, sebaiknya dibacakan kalimat bismillah supaya tulang itu dimakan oleh jin-jin yang beriman. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ketika Nabi sedang berada dengan sahabat namanya Abu Dzar, ya. Terus Nabi bersabda begini, wahai Abu Dzar, kamu duduk di sini saja, ya. Saya akan pergi sebentar. Nanti kamu jangan pergi kemana-mana sampai aku datang kembali ke sini, ya. Meskipun ada apapun kamu jangan pergi. Oh ya Nabi siap. Nabi pergi Bapak. Namun ada suara yang sangat keras, ya. Kemudian zaman tadi akan mendatanginya, khawatir nanti kena suatu musibah. Tetapi dia ingat pesan Nabi untuk tetap di situ. Kemudian dia tetap di situ. Kemudian beberapa lama kemudian Nabi datang, terus tanya, apakah kamu tadi mendengar suara yang keras? Oh iya, bisa dengar suara yang keras. Itu adalah kedatangan jin untuk belajar dengan saya. Sekali lagi Nabi juga mengajarkan Quran kepada para jin, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, jin-jin yang dia tidak beriman itu ya jadi temannya orang-orang yang tidak beriman, ya. Contohnya para dukun. Mereka itu biasanya kemudian menggunakan jin sebagai namanya perewangan. Ada yang dijadikan pelayan atau yang lainnya, gitu. Biasanya jin-jin yang kafir itu kemudian membuat persetujuan MOU dengan para dukun dan sebagainya untuk saling membantu. Maka dikatakan pula nanti di dalamnya bahwa setan jin itu bersekongkol dengan setan mata untuk menghalangi dakwah orang-orang yang beriman. Makanya lagi kita sami jangan sampai terjebak, ya, kepada jin-jin yang tidak beriman. Kemudian kita itu tadi saya sampaikan bahwa jin itu termasuk makhluk mukallaf, makhluk yang diberi beban untuk ibadah kepada Allah, sehingga konsekuensinya ada yang dikatakan seperti kita para manusia, gitu. Kemudian dikatakan bahwa alladzi yuwaswisu fil jinnati wan nas. Namanya setan itu pekerjaan utamanya adalah
yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikkan di hati manusia dengan bisikan yang tidak baik, minal jinnati wan nas, ya, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Terus enten sing ngendikan gitu, enten setan sing doyan sambel, enten boten doyan sambel gitu. Setan sing doyan sambel niku jenenge manungsa. Jadi siapapun orangnya yang dia membisikkan, mengajak, memerintahkan pada kemaksiatan, itu namanya setan. Ya, bisa jadi bapak ibunya atau anak suaminya atau bahkan pemimpinnya bapak ibu. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun itu termasuk setan. Kenapa? Karena Fir'aun mengajak pada umatnya, contohnya untuk yang kepada Fir'aun tadi. Atau pada zaman Nabi Musa, ya juga beberapa zaman Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, Bapak Ibu, kita jangan sampai memandang pada orangnya, pada sikapnya, tingkah sifatnya dan sudut pandangnya. Contoh, saja, ketika ada orang yang rajin, namanya orang yang beriman, ya, oke. Tapi suatu saat dia kemudian tidak mengaji, tidak sholat, ya, bahkan berbuat maksiat, maka dia saat itu berubah jadi setan. Makanya Nabi juga bersabda bahwa kita itu tidak boleh membenci orang dengan kebencian yang maksimal. Kenapa? Karena suatu saat bisa jadi orang-orang yang kita cintai dan sebaliknya. Ya, kita jangan mencintai berlebih-lebihan, karena boleh jadi dia akan berubah menjadi orang-orang yang kita benci. Makanya Bapak sekali lagi, kita jangan membenci orang, tapi bencilah sifat, perbuatan, sudut pandang yang menyimpang dari Islam. Harus kita benci. Kenapa? Karena itu akan mengajak pada keburukan-keburukan. Sekali lagi, monggo kita haruslah memisahkan orang dengan perbuatannya. Contoh lagi, ada orang namanya si A, gitu. Ketika dia berbuat baik kita senang, gitu. Tapi ketika kita berbuat buruk kita tidak senang. Kenapa? Karena perbuatannya yang tidak baik tadi. Jadi yang dibenci bukan orangnya, tapi apa? Perbuatannya tadi. Ya. Terus kembali pada jin tadi. Jadi jin itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, ya, yang tugasnya adalah ibadah Allah, yang kenyataannya ada yang Islam, ada yang kafir, sehingga ada yang masuk, ada yang masuk neraka. Ini kemudian kita sebagai manusia, kalau jin-jin tadi saja mendengar bacaan Quran kemudian dia begitu antusias untuk mendengarkan dan menyampaikan, maka kita sebagai manusia juga seperti itu. Kalau dibacakan hak, monggo untuk ansitu diam dan mendengarkan. Dikatakan wa idza kana fastalahu wa ansitu, ya. Dan jika dibacakan Quran, dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu mendapatkan rahmat. Kemudian kita semoga jadi Bapak Ibu, dan ini kita tahu sekali lagi bahwa tidak saja adalah orang-orang jin-jin, itu tidak semuanya orang-orang ataupun jin-jin yang kafir. Jadi yang sampaikan pada bapaknya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim,
wa tub alaika innaka antat tauhid kali dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum